Jangan kurang ajar kamu sama saya. Udah jangan banyak nanya. Ayo ikut saya. Ikut kemana? Aku aja nggak kenal sama bapak. Saya mau dibawa kemana? Saya udah banyak teman kamu yang namanya Adi. Mas jawab jujur. Siapa foto perempuan yang nggak ke handphone kamu? Ini kamu saya. Suami tidak ada di rumah. Lain gitu. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustaz Muhammad Nur Hadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid, apa kabar? Alhamdulillah Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Semoga pemirsa juga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Selain Bapak Ustaz Muhammad Nur Hadi sudah hadir bersama kami seorang narasumber pertama Mbak Ririn. Baik Mas, boleh cerita ke kita baru seperti apa? Mulanya seperti apa? Saya anak sulung dari 6 bersaudara, Mas. Dulu bapak saya pernah kerja jadi helper di salah satu perusahaan swasta. Ibu saya pembantu rumah tangga, Mas. Jadi dari kecil saya sudah bantu-bantu ibu sama bapak dengan kerja, Mas. Dengan bekerja berarti membantu ibu sama bapak juga membiayai adik-adik juga kebutuhan sehari-hari. Iya, karena kan bapak ibu untuk makan aja untuk jadi kan saya berkeliling di jualannya atau dibawa ke sekolah. Ini Mbak melakukan ini disuruh orang tua atau sadar sendiri? Sadar sendiri. Karena kan ibu bapak juga nggak bisa gitu buat makan aja nggak cukup, jadi mumpung lagi ada peluang buat beli buku sekolah, akhirnya saya berjualan sendiri. Omset ini luar biasa, omset membantu perekonomian keluarga sebagai anak pertama. Ya. Bapak ibunya kurang gitu ya sehari-hari dia dalam Islam sendiri walaupun tidak dipaksa. Ini bagaimana itu? Assalamualaikum Mas Farid. Bisa apa yang dilakukan oleh saudara kita membantu orang tuanya adalah perilaku yang sangat mulia. Perilaku yang sangat dianjurkan di Islam. Bagaimana seorang anak harus bisa memerankan diri menjalankan peran membantu dan melayani orang tuanya sebaik mungkin. Apalagi saudara kita tahu betul bahwa keluarganya, terutama ibunya, masih kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu menginisiasi untuk berjualan membantu keluarganya, wabil khusus ekonomi ibunya. Ini adalah perilaku yang sangat agung karena memiliki minimal dua keutamaan. Pertama, melatih dirinya untuk mandiri. Yang kedua, betul-betul menjadi anak yang solehah, membantu meringankan beban orang tua. Nah, meskipun dalam konteks hukum kita ada aturan tidak boleh anak itu bekerja di bawah umur, tapi ketika apa yang dilakukan oleh saudara kita ini dalam rangka pembelajaran, maka ini menjadi sangat baik karena beberapa negara maju, negara besar itu mendidik anak-anaknya sejak kecil untuk menjadi
berusaha. Tidak memberikan target dan beban yang terlalu besar dan terlalu berat, tapi mereka sudah dimasukkan dalam kultur, kondisi di mana ketika dia dewasa nanti akan terbiasa dengan fight, terbiasa dengan bertanggung jawab, terbiasa dengan disiplin, dan terbiasa dengan bisa menghidupi dirinya sendiri atau mandiri. Maka pastinya lebih tangguh kalau mereka disiplin untuk belajar sejak kecil. Beda dengan anak-anak yang lahir dari keluarga kaya raya misalnya, lalu kemudian selalu dibujuk, kalau dalam bahasa Jawanya dibujuk, dilayani semua kebutuhan, sehingga inisiatif dari anak itu tidak muncul. Karena apa? Karena terbiasa untuk diservis, minta makan diulangi, minta uang diberikan, sehingga ketika mereka dewasa harus fight dengan realitas, mereka akan menjadi tidak proaktif dan tidak punya inisiatif. Dilakukan saudara kita ini sudah sangat besar manfaatnya untuk kewibawaan, kemuliaan, dan keagungannya di masa yang akan datang. Luar biasa. Baik, Mbak Ririn sendiri sampai berapa lama jualan seperti itu? Nggak cukup lama sih mas jualan, udah. Tapi alhamdulillah Sampai usia berapa maksudnya? Sampai Itu- kelas berapa? aku jualan tuh sampai SMK juga masih jualan. Masih jualan. Iya, masih jualan. Karena kan kalau misalnya alhamdulillahnya tuh aku tuh nggak dapat beasiswa mas. Cuma kan karena kita subir gitu, nggak bisa melanjutin lebih tinggi. Cuma kamu tuh juga masih aja. Baik Pak, karena ada satu hal yang penting adalah kita sebagai tetangga melihat keberhasilan tetangga sebelah harusnya kita mensupport betul semua mensindirkan ya. Ini salah satu ciri dari tetangga yang tidak baik. Saya perlu tegaskan kepada pemirsa Tawakal Amri dimanapun berada, janganlah jadi tetangga yang suka mencibir, janganlah jadi tetangga yang suka hasut atau iri dengki, karena sikap itu tidak akan menjadikan para pemirsa dan siapapun yang mendengar acara Tawakal kita ini untuk menjadi orang lebih baik kalau hatinya dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dan juga mencibir. Nah, Rasulullah SAW sendiri tegas menyatakan bahwa ciri orang-orang yang beriman kepada Allah, iman yang sejati, adalah berbuat baik kepada Tuhan. Tidak pernah menyakiti. Sampai ada hadis Rasulullah yang lain yang menegaskan, kalau kamu menjadi tetangga yang buruk, lalu kamu kemudian bersabar atas keburukan, tidak membalas keburukan itu, maka subhanallah, pahalanya itu tidak hanya akan diberikan surga yang luasnya seluas langit, tetapi diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya menyikapi cibiran-cibiran yang ada dengan hal yang positif, tidak mendoakan yang buruk untuk yang Persis. dicibirkan. Persis sekali. Jadi pemirsa Tawakal Antv dimanapun berada, saya kira pelajaran penting yang kedua dari kita hidup menjalani kehidupan di atas muka bumi adalah kita tidak akan pernah merasa terbebas dari cibiran, hasutan, dan iri dengki orang lain, walaupun kita tidak berbuat salah pada mereka. Oleh karena itu, jangan berkecil hati ketika ada orang lain mencibir, merendahkan kita, iri dengki pada mereka. Go on dan show mercy. Teruskan lanjut, hidup kita harus terus lanjut. Jangan pernah kembali menengok apa yang terjadi, karena itu akan melemahkan semangat dan perjuangan. Yang menjadikan kita semangat itu adalah ketika kita yakin bahwa Allah akan bersama-sama orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Mbak Ririn kemudian sampai lulus SMK kan? Kemudian Mbak Ririn melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya. Itu beasiswa juga? Beasiswa juga tambah kerja. Iya. Kan pikir aku tuh pas kuliah tuh meringankan beban orang tua gitu mas. Aku udah dapat beasiswa untuk sekolah jenjang lebih tinggi. Tapi kenyataannya tuh aku tuh malah semakin dewasa beban tuh masih berlanjut mas. Udah. Kan waktu itu aku masih ada adik aku masih kecil nih. Jadi aku harus ngebawain aku terus
gangguan kah? Ada kendala kah? Itu kan aku dengan kondisi aku kayak gitu, aku pusing sendiri gitu Mas, gimana cara ngatasinnya. Sampai temen kuliah aku datang dan dia ngasih solusi untuk cari uang yang cepat. Apa solusi dari teman? Dikenalin sama om-om gitu Mas. Katanya sih aku suruh melayani dia, terus aku dapat uang. Dan waktu itu sempat omnya datang ke aku Mas, dan dia tuh maksa untuk dia, padahal aku nggak janji apa-apa sama dia. Aku langsung teriak Mas, apa tuh tetangga-tetangga aku pada datang, katanya si omnya dia udah bantuin aku Maaf, kamar Ririn yang mana? Sebelah sini, Om. Ririn, keluar kamu. Ya, ada apa? Cantik juga ya dong, tanya Bapak siapa ya? Jangan kurang ajar kamu sama saya. Udah jangan banyak nanya. Ayo ke saya. Ikut kemana? Aku aja nggak kenal sama Bapak. Saya mau dibawa kemana? Saya nggak bayar cuma kamu yang main angin. Bayar apa? Saya. Aku nggak mau. Astagfirullah. Astagfirullah. Tolong. Aku nggak mau ikut sama Bapak. Tolong. Mas, tolongin saya, Mas. Kenapa, Rin? Pak, Bapak ngapain dia teman saya, Pak? Kamu siapa? Saya temannya Ririn. Urusan saya ini. Saya sebagai keluar biaya. Apaan? Saya nggak mau tahu. Dia ikut saya. Pak, Saya bilang. apa saya mau laporin polisi, Bapak mau? Oh, tidak takut. Doni! Doni! Pergi dari sini, pergi! Ya, ngapain? Kalau sampai ada kasus seperti ini bagaimana nih Pak Hasan? Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Saya ikut bersedih dan bersimpati atas peristiwa tragis yang dialami oleh teman kita. Yang pertama, sebenarnya Allah sangat sayang kepada beliau ketika terus diberikan ujian untuk melatih kesabaran. Dan saya kira sudah berhasil ya Pak. Bayangkan dari ketika masih sekolah, ya, SD, SMP, SMK sudah berhasil untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Maslahat dan manfaat serta guna untuk kita. Bayangkan kalau kita berpikir soal maslahatan yang dilakukan seseorang akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak. Apalagi maslahatan untuk keluarganya. Mulai dari SMA katakan sudah akil balik, ya sudah punya tanggung jawab sendiri. Beliau masih bisa membantu keluarga. Artinya setiap rupiah yang dikeluarkan dari hasil kerja kerasnya untuk adiknya, untuk ibunya, ini adalah bekal pahala yang luar biasa. Dan ini berlanjut sampai kuliah. Tidak hanya untuk keluarganya, tidak hanya untuk orang tuanya, tapi untuk adik-adiknya. Berapa besar pahala yang diberikan. Beliau bersabar. Hingga tadi kita mendengar satu cerita yang sangat tidak menyenangkan untuk kita. Alhamdulillah semoga kita dijaga Mas Farid, keluarga kita dijaga, anak-anak kita dijaga. Beliau tanpa tutup terjerumus ke dalam prostitusi online, kasar-kasarnya. Beliau tidak tahu sebenarnya, tapi sama temannya sudah dijual karena sampai ada om datang, lalu kemudian memaksa untuk menggunakan jasanya itu. Padahal tidak ada deal, tidak ada kontrak sebelumnya. Nah ini yang harus kita waspadai. Ya. Apa yang dilakukan oleh tamu kita, kemudian berteriak lalu tetangga keluar dan mengusirnya sudah benar. Sudah benar. Ya. Tetapi kita harus bisa memastikan jangan sampai terulang lagi. Bagaimana caranya? Saya kira pemirsa tawakal yang dirahmati Allah, kalau ada peristiwa yang sama, kita harus berani dan tegas melaporkan yang menjual kita kepada polisi. Karena itu jelas miliknya adalah prostitusi online. Ya, kita tidak ikut apa-apa, kita tidak diperjualbelikan. Datang untuk betul belah, lalu kemudian mereka mau menggunakan jasa. Nah, ini yang saya sebut
betapa kasih kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah akan terus diuji dengan ujian yang beragam. Sampai dia berhasil dengan ujian itu, maka Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan angkat derajatnya. Tapi di titik lain, banyak sekali manusia yang tidak mampu diuji oleh Allah. Padahal ketika ujian itu sudah terjadi dan kita tidak mampu untuk menanganinya, ujiannya pun tidak akan berhenti, pahalanya akan menjadi hilang. Ketika kita sadar dengan keimanan yang penuh, kita akan menjadi orang-orang yang tenang. Karena ujian itu ternyata adalah cara Allah menguji kesabaran. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah yang besar, bersabarlah atas segala ujian apapun yang diberikan oleh Allah. Insya Allah dengan kesabaran itu kita akan mendapatkan tidak hanya pahala yang besar dari Allah, tapi kemudahan di atas kita. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh balasan bagi orang yang sabar di sisi Allah adalah balasan yang sangat besar, tidak bisa kita hitung. Maka apa yang dialami oleh tamu kita ini sebenarnya adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat. Tapi apa yang terjadi akhirnya tergantung dari kesabaran kami. Sekali tetap harus berpikiran baik ke Allah ya Pak. Harus husnudzon kepada Allah, tidak boleh sedikit pun kita punya suudzon kepada Allah. Karena semua takdir yang Allah tetapkan untuk seorang hamba, untuk kita semua, itu adalah takdir terbaik. Hanya sadar kita kadang tidak ngerti kalau kita tidak sesuai dengan kehendak dan kemauan kita, dianggap itu sebagai sesuatu yang buruk. Padahal ketika kita ingin menjadi presiden, kalau kemudian Allah tidak jadikan, itu terbaik. Daripada menjadi presiden, tapi kemudian Allah berikan azab, itu contoh dan banyak sekali contoh. Mbak Ririn setelah kejadian itu bagaimana? Saya agak menjauh mas dari teman-teman saya. Sampai akhirnya saya ketemu dengan pria yang sekarang jadi suami saya. Gitu, alhamdulillahnya lagi sebagian dari adik-adik saya udah kerja ada ibu saya Bisa mengurangi beban membiayai mereka ya. Lalu kemudian bagaimana kehidupan? Itu bagi selain saya tuh pas mereka tuh kayak bahagia gitu. Bahagia saya tuh Sudah melihat langsung gitu dia berselingkuh atau baru bukan saja? waktu itu kan saya mau acara arisan keluarga nih. Pas saya telepon saudara saya, habis. Jadi saya harus minjam telepon saya. Pas saya ambil, suami saya sih lagi di kamar mandi itu. Saya ambil handphonenya, ternyata bawa papernya suami saya tuh sama cewek lain. Oh dia sudah masang itu di wallpaper? Iya. Saya kan soalnya nggak pernah buka-buka handphone suami saya gitu di wallpaper. Saat itu saya nanya sama dia ini apa gitu. Dia sih pertamanya tuh nggak bilang kalau itu ceweknya gitu. Tapi ujung-ujungnya dia ngaku kalau itu pacarnya gitu. Mas jawab jujur. Siapa foto perempuan di wallpaper handphone kamu? Ini kenapa? Pacar. Kamu selingkuh. Kalau aku selingkuh, emang tahu? Mas tega banget ya. Kita udah punya anak, masih aja selingkuh. Ya iyalah aku selingkuh ini. Aku sudah bosan sama kamu. Tahu kamu? Apa? Bosan? Terus kalau bosan, Mas bisa selingkuh aja gitu? Salahku apa?
selalu melakukan aku. Paham kamu? Memang kadang rumah tangga ada cobaan. Biasanya adalah kebosanan, di mana kita mengatasi kebosanan itu sendiri. Kalau menurut Pak Ustadz, kalau memang ada dalam sebuah rumah tangga ada kebosanan, apa yang harus dilakukan Pak Ustadz dalam segi agama? Ya, Syarif dan tamu kita yang hormati, bosan itu memang sifat dasar manusia. Tidak hanya dalam berumah tangga, bekerja pun kalau kita tidak sabar pasti bosan. Betul apa enggak? Dan ini saya kira dirasakan oleh pemirsa tawakal aja. Kalau kita tidak sabar, kita ingat bahwa hidup ini pasti dipenuhi dengan cobaan, ujian, maka kita akan terus bosan. Makanan pun yang paling kita suka ada di bosan. Apalagi berkeluarga. Suami bosan sama istri bosan sama suami. Dan ini adalah cara setan untuk menghancurkan satu tatanan ideal, tatanan keluarga yang harmonis, yang rodiyatan mardiyah. Kenapa? Setan itu selalu ingin ketika orang belum berkeluarga, bagaimana didekatkan sedekat mungkin agar dia berzina, melanggar ketentuan dan syariat Allah, pacaran, sana kemari boncengan, check in di hotel sebelum menikah. Dan Allah lakukan terjadi. Tapi percaya sama saya, kalau orang sudah sebelum menikah berani melanggar perintah Allah, pasti Allah akan memberikan mudah bosan ketika sudah menikah, sehingga potensi selingkuhnya akan tinggi. Maka pemirsa tawakal yang dirahmati Allah, satu catatan penting yang ingin saya tegaskan, jangan pacaran sebelum Allah meridhoi kalian semua, panjenengan semua dijodohkan dalam nikah syariat Islam. Sebab apa? Pacaran yang Anda lakukan akan melahirkan pintu masuk syaitan yang sangat dahsyat untuk menghancurkan kehidupan abadi, kehidupan yang lebih bahagia setelah menikah. Sebab pintu masuk pacaran itu akan menjadi jalan syaitan untuk mudah bosan setelah kita menikah. Sehingga ketika bosan itu muncul, setan menggoda begitu luar biasa hebat, firak atau divorce atau perceraian akan selalu menjadi bayang-bayang dari kedua belah. Maka yang dilakukan oleh seorang yang beriman menghadapi rasa bosan ini adalah ingatlah tentang tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalau seorang suami ingat tanggung jawabnya di hadapan Allah atas titipan seorang istri, bahkan mungkin anak-anaknya, maka dia tidak akan merasa bosan. Karena setiap rupiah yang diberikan untuk nafkah keluarga itu pahala yang besar. Setiap senyuman, kasih sayang, dan perlindungan seorang suami kepada istri dan keluarga adalah ridho Allah. Sebaliknya, kalau istri ingat tentang pengabdian dan tanggung jawab kepada suaminya, maka dia tidak akan pernah bosan. Karena bikin kopi untuk suaminya lebih baik daripada sholat sunnah, lebih baik daripada Al-Quran. Perbandingan ini adalah ketika kita baca Quran, sholat sunnah, istri yang sudah soleh itu tiba-tiba datang suami memanggil untuk ditemani. Tapi istri tidak mengindahkan permintaan suami, jadi tetap ngaji Quran, tetap sholat sunnah. Itu di ajaran Islam tidak lebih baik daripada menemani seorang suami. Karena apa? Karena suami begitu mulianya di hadapan Islam dan istri begitu mulianya di hadapan Islam. Sehingga kemuliaan ini harus beriringan ibadah dan ketaatan karena menjalankan perintah Allah dan mengerahkan diri. Jadi kalau dasarnya itu insya Allah Mas Arif tidak akan bosan. Tapi kalau dasarnya tidak karena Allah, pasti akan bosan dan pasti akan berbeda biasa. Faktanya. Jadi setelah kejadian itu lalu bagaimana jadi Pak? Suami masih nggak mau disalahin gitu. Dia selalu kalau misalnya berantem tuh selalu di depan anak. Sampai akhirnya saya mutusin ninggalin mama. Saya
saya balik ke rumah orang tua saya. Tapi saya cerita ke orang tua saya, tapi mereka saranin agar saya tidak bisa, Mas. Terus saya dengar katanya Mbak Ririn juga sempat membalas selingkuh juga ya, betul? Kalau dibilang selingkuh sih enggak juga sih, Mas. Jadi waktu itu saya sempat ketemu dengan mantan saya, Mas. Terus kita kan ngobrol cerita curhat gitu dengan masalah keluarga. Dia juga baru cerai sama istrinya. Gak lama kemudian saya pulang kerja dijemput sama dia. Pas sampai di rumah biasanya tuh sore suami saya belum pulang. Tiba-tiba ada di depan rumah. Di situ kita ribut besar lagi, Mas. Hati-hati ya, Mas. Mari kamu belajar ya. Oh, bagus dong ya. Begini kamu selama ini ya. Suami tidak ada di rumah kamu sama laki-laki lain, gitu. Itu teman kuliah aku, Mas. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Masa bohong buat kamu. Kamu udah ditangkap bahasa gini, kamu masih juga mau bohong. Tahu kamu? Sumpah, Mas. Aku nggak bohong. Saya kamu. Masa perempuan takut juga kamu. Ampun, Mas. Ampun. Iya, di sini kan dia salah, saya juga salah, Mas. Untuk komunikasi lagi sama kan di luar pernikahan dia. Saya mau sama-sama kita hidup rukun, Mas. Tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Kita membesar anak sama-sama. Saya mau sama-sama. Jadi seperti itu ya. Baik, kalau dijawab memang saat sebenarnya kan terus menjadi suaminya dan suaminya bersedia untuk telepon dan juga suaminya ya. Mudah-mudahan dia juga mendengarkan dan tadi ini seperti apa mau ada kalau saya mendengarnya dari atas. Dan langsung dia kita hubungi Mas Denny. Baik, Assalamualaikum dengan Mas Denny. Assalamualaikum Mas Denny. Waalaikumsalam. Ya, saya Farid Hasan dari Antv, Mas. Mungkin tadi kru kami sudah menghubungi Mas, kondisinya seperti apa. Di sini sudah ada istri Mas, dia sebenarnya menyadari ya, dia juga punya salah sama Mas. Tapi intinya adalah dia ingin memperbaiki ini semua, ingin rumah tangganya untuk lagi ada cinta di dalam rumah itu. Nah, dan juga alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Nurhadir. Yang mungkin Mas kalau mau ada tanya ke Pak Ustadz sebaiknya ke depannya seperti apa, silakan. Tapi sebenarnya saya kasih kesempatan dulu untuk Mbak Ririn yang mau menyampaikan. Saya ikut tawakal tanpa pengetahuan kamu. Buat apa kamu ke tawakal ya? Aku cuma mau sharing tentang masalah kita aja, Mas. Masalah keluarga, masalah Ustadz. Kamu ini bikin malu aja sih, cerita-cerita masalah pribadi. Maksud kamu biar semua orang tahu gitu? Enggak, Mas. Jadi aku tuh mau tuh kita hidup rukun lagi, Mas. Tanpa harus ada yang ditutup-tutupi, Mas. Aku mau tuh kita rukun lagi, bahagia lagi dari awal. Aduh, yang enggak aja sih kamu. Mas Denny, mohon maaf saya potong Mas Denny. Tadi kan Mas Denny sudah janji, kan kita memang di sini niatnya nggak ada emosi, Mas. Jadi saya mohon Mas Denny jangan emosi, kita selesaikan ini baik-baik. Ini semuanya kan namanya juga kita nama samarkan, Mas pun kan nama aslinya sebenarnya bukan Mas Denny, jadi untuk menjaga kerahasiaan ini. Nah sebenarnya sih selagi ada Pak Ustadz di sini, mungkin Pak Ustadz akan coba ada yang bisa sampaikan kepada Mas Denny. Pak Ustadz, silakan. Ya, Assalamualaikum Mas Denny. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat, semoga Mas Denny dan keluarga senantiasa diberikan sehat walafiat. Mas Denny, memang apa yang dilakukan oleh tamu kita tidak izin itu salah. Iya, iya Pak. Mohon dimaklumi dulu itu. Tapi tamu kita ini ingin ada kebaikan di masa yang akan datang. Ya. Dan saya tadi sudah mendengarkan betapa cintanya tamu kita ini kepada Mas Denny. Ingin berkeluarga di masa yang akan datang dengan penuh cinta dan kasih sayang karena sudah punya titipan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Saya mohon dengan sangat kepada Mas Denny untuk ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
bertakwalah kepada Allah, takutlah melanggar perintah-perintah Allah, takutlah kalau kita berbuat zalim kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Denny sudah diwujudkan seorang istri dan anak-anak yang saya yakin lucu, penuh sayang dan cinta kepada ibu dan ayah. Maka saya meminta dan berharap pada Mas Denny untuk bersabar atas takdir memiliki istri tamu kita ini dan takdir memiliki titipan anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Denny, ingat bahwa siapapun perempuan itu, walaupun cantik, tetap akan membosankan ketika kita sudah meraihnya. Maka selingkuh tidak akan ada maknanya lagi. Karena pada akhirnya tetap mereka akan sama dengan yang sekarang dimiliki oleh kita. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menasihatkan kepada diri kita, saat kita tertarik dengan perempuan lain, maka segeralah pulang ke rumahmu, karena apa yang ada di dalam perempuan yang Anda tertarik itu, yang Anda cintai itu, yang ada di luar sana, itu juga ada dalam diri istri kalian, kata Sayyidina Ali. Maka Mas Denny, segerakanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuhi tanggung jawab seorang suami, sayangi istri, sayangi anak, insya Allah pintu surga terbuka lebar untuk Mas Denny dan keluarga Mas Denny. Ya, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Mas Denny. Keluarga saya akan baik-baik Ya, terima kasih juga Mas Denny atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa Mas Denny renungkan lagi. Kalau saya sih berharap coba diomongin lagi baik-baik dengan istri di rumah, karena yang paling penting dari rumah tangga adalah komunikasi juga, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama Tawakal. Terakhir nih Pak Ustadz, boleh disampaikan kembali dari doa apa yang harus kita panjatkan dan apa yang harus Mbak Ririn lakukan. Yang pertama, Mbak Ririn harus bersabar atas peristiwa apapun dalam perbuatan. Karena takdir Mbak Ririn adalah menikah sama Mas Denny. Ini takdir. Dan Allah mengancam orang yang suka bercerai itu dengan ancaman yang sangat buruk. Bercerai itu boleh ketika ada prasyarat-prasyarat yang mengharuskan bercerai. Tapi ketika itu dilakukan, abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara yang paling dibenci oleh Allah, meskipun boleh dilakukan, itu adalah bercerai. Maka bersabarlah. Yang kedua, Mas Denny pun harus bersabar menghadapi apapun yang ada di diri Mbak Ririn. Jadi sama bersabar, saling bersabar. Semoga dengan kesabaran itu rahmat Allah turun. Yang pertama. Yang kedua, agar kita bersabar, perbanyak baca istighfar Mbak Ririn. Mungkin apa yang Mbak Ririn alami saat ini karena Mbak Ririn disayang ya Allah. Sehingga Mbak Ririn dipanggil, ditarik oleh Allah akan senantiasa tidak kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingat dosa-dosa kita masing-masing. Lalu setelah itu berbanyak baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika suami marah pun baca sholawat, insya Allah. Kenapa? Barokahnya sholawat kepada Rasulullah. Sudah, dua itu saja Mas Farid. Baik. Pertama, perbanyak baca istighfar. Yang kedua, perbanyak baca sholawat. Semoga keluarganya Mbak Ririn dan Mas Denny senantiasa dicurai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihat dan tausiahnya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk pemirsa di rumah dan juga buat Mbak Ririn khususnya, buat suami Mbak Ririn juga. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan Tawakal. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.